Oke guys, masih seputar update-updatean nih. Karena rame banget soal update CO15 yang banyak dikeluhin para user Oppo. Di sini gua nggak bahas soal bagaimana cara update-nya karena di video sebelumnya gua udah kasih tutor bagaimana cara update-nya gitu ya. Yang belum nonton video gua sebelumnya tonton aja nggak apa-apa, nonton aja dulu guys ya. Yang bakal gue bahas kali ini soal kelebihan dan kekurangan dari si ColorOS 15 ini guys ya. Dan ada rencana apa nih Oppo ya dibalik bug yang sering dikeluhin para user Oppo. Oke, sebelum lanjut ke videonya, nggak ada salahnya kalian tekan tombol subscribe dulu ya kan. Let's go. Welcome to Yen Crazy Step Channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue ini, Yon Crazy Step Channel ya. Nah, di video kali ini gue akan bahas ya soal kelebihan dan kekurangan dari ColorOS 15 atau CO15 yang sering dikeluhkan para user Oppo ya, kayak gitu. Nah, untuk kelebihan yang pertama, gini gue langsung aja ya untuk to the point aja, karena para penonton pasti pengennya yang to the point aja kayak gitu guys. Jadi gue langsung aja ke poin-poinnya ya. Yang pertama itu dari segi tampilannya ya. Untuk kelebihan dari CO15 ini, kelebihannya ada dari segi tampilannya yang mirip-mirip kayak Apple ya, kayak iOS kayak gitu. Mirip banget, hampir sama. Menurut gue ini hampir sama banget ya untuk segi tampilannya dari CO15 kayak gitu. Untuk segi smoothnya, dari transisinya, terus durasi animatornya lebih smooth ya. Nih gue coba untuk buka kuncinya aja, dari kunci ke layar menu itu transisinya atau durasi animatornya itu sangat smooth. Nah kayak gini, ada animasi-animasi yang berjalannya seperti itu. Kelebihan yang kedua itu ada pasti ada di AI kameranya, itu di kelebihan yang kedua ya, kayak gitu. Seperti ini live foto ya, dari kameranya. Dari segi hasil kameranya juga ini gue pakai yang 1080p 60 fps guys. Ini hasilnya kayak gini guys ya, smooth, transisinya nggak patah-patah kayak gitu. Kelebihan yang selanjutnya yaitu dari bagian editing foto. Sini gue fokusin dulu untuk HP-nya, gue fokusin dulu kayak gini. Nah di sini gue bakal kasih contoh foto kayak gini guys. Ini foto kayak gini ya, foto biasa. Nah di sini kita bakal edit yaitu menghilangkan latar belakang atau backgroundnya ya. Di sini kita nggak perlu edit macam-macam, cukup tekan aja ya beberapa detik untuk fotonya ya di galeri kayak gitu. Tinggal kita simpan aja seperti ini. Nah kelebihannya seperti itu guys. Jadi kita mau bikin pas foto atau mau melamar pekerjaan, editnya itu lebih mudah ya sekarang pakai ColorOS 15 kayak gitu. Nah setelah disimpan kayak gitu, di bagian atas pasti sudah kesimpan. Nah seperti ini hasilnya dengan background yang sudah hilang ya. Itu kelebihannya kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih ya untuk kelebihannya dari ColorOS 15. Nah mungkin itu aja ya menurut gua, dari sepengetahuan gua. Mungkin dari segi tampilan sama kamera doang menurut gua kelebihannya ya, nggak ada lagi. Yang selebihnya itu sama aja sama ColorOS di bawahnya atau ColorOS 14 itu sama aja ya. Kelebihannya itu cuma itu aja menurut gua. Perbedaan signifikannya itu ada di kamera sama editing foto ya, pakai AI kayak gitu guys editingnya ya. Jadi mungkin ada lagi kelebihannya, cuman gua belum sepenuhnya telusuri apa aja kelebihannya. Jadi kalau misalkan kalian tahu kelebihan apa aja yang kalian udah tahu, yang kalian udah temuin, kalian bisa komen di bawah guys kayak gitu. Dan sekarang gua mau kasih tahu kekurangan dari ColorOS 15 ini yang sering dikeluhin sama user Oppo kayak gitu guys ya. Kekurangannya itu ada di baterainya ya. Ada di baterainya. Banyak yang bilang katanya baterainya boros. Memang betul untuk ColorOS 15 ini lebih memakan banyak baterai karena fiturnya itu juga lebih lengkap, fiturnya lebih terbaru, otomatis kinerja baterai itu terkuras ya. Baterai juga bakal bekerja lebih keras lagi
buat ngangkat si CO15 ini. Kayak gitu guys. Lebih boros dari yang versi sebelumnya di versi ColorOS 14. Betul, memang betul. Ya, memang betul. Walaupun aplikasi nggak ada, aplikasi standaran semua, nggak ada game, nggak ada apa, tetap kalau misalkan ColorOS 15 itu agak sedikit boros, agak sedikit memakan banyak baterai kayak gitu guys ya. Lanjut untuk kekurangan yang selanjutnya itu ada di fisiknya. Fisik si HP-nya malah jadi semakin panas guys. Nah iya bener, memang bener, yang itu juga pernah gue rasain ya. Lagi scroll TikTok, scroll YouTube ya, scroll apa aja di sosial media, itu agak sedikit panas untuk si HP-nya ya. Mungkin kinerja CPU atau kinerja dari si mesin itu lebih berat lagi guys ya, karena kalau OS 15 itu updateannya lumayan gede ya. Kemarin gue lihat updateannya itu ada yang 5 GB ya, bergiga-giga seperti itu. Ada yang 4 GB, ada yang 3 GB ya, macam-macam ya. Setiap HP itu beda-beda ya, walaupun sama tipenya itu setiap HP itu beda-beda ya. Ada bugnya, ada yang enggak ya, kayak gitu. Kalau misalkan kekurangan seperti panas, seperti lowbatnya cepet ya, seperti baterainya boros, HP-nya panas, itu bukan bug guys, itu bukan bug, itu efek dari si ColorOS 15 ya. Semakin tinggi sistemnya, semakin berat juga untuk si kinerja HP-nya kayak gitu guys. Itu bukan bug ya, itu bukan bug. Kalau misalkan bug itu seperti ada tuh yang di komenan kemarin, katanya layarnya nggak bisa disentuh. Nah itu termasuknya bug ya, kayak gitu. Terus ketika si HP-nya dibuka kamera itu patah-patah atau nge-lag ya, itu juga bug ya, seperti itu. Kalau misalkan baterainya cepet lowbat, baterainya boros, dan juga HP-nya panas, itu bukan bug guys, itu emang efek dari si sistemnya kayak gitu ya. Kekurangan selanjutnya itu kayak gitu yang tadi gue bilang, itu ada bugnya, banyak bugnya kayak gitu guys ya. Tapi kalau kalian update-nya benar atau update-nya dengan cara yang aman, itu lebih meminimalisir bug kayak gitu guys. Jadi lebih aman untuk pengupdatean CO15 kayak gitu. Nah itu kekurangan itu guys. Tadi yang sudah gue jabarkan itu pertama baterainya boros ya, kekurangannya, dan juga HP jadi cepet panas. Dan selanjutnya juga ada bug-bug tertentu, kayak misalkan HP-nya nge-lag ya, terus nggak bisa disentuh setelah update, dan juga kameranya itu patah-patah. Itu juga sering terjadi, dan gue juga pernah ngalamin kemarin si kameranya itu patah-patah ketika pakai mode yang namanya mode ultra stabil ya. Waktu itu lagi nge-record jalan, ketika pakai kendaraan jalan nge-record, itu agak sedikit patah-patah guys ya. Walaupun pakai ultra stabil itu ada sedikit patah-patah. Beda dibanding ColorOS 14 atau ColorOS yang sebelumnya, itu beda banget. Lebih smooth yang ColorOS 14 menurut gua. Tapi kenapa ada bug ya di ColorOS 15 ini, padahal ColorOS 15 ini termasuknya bisa dikatakan terbaru ya untuk sistem ColorOS 15 itu. Kenapa ada bug gitu ya? Apa yang menyebabkan bug itu banyak dikeluhkan para user Oppo kayak gitu. Jadi di sini gue bakal jelasin kenapa dikasih bug ya, kenapa dikasih bug. Dan juga sebenarnya kalian juga harus tahu bahwa sebelum kalian update ke ColorOS 15, kalian juga tahu ada yang namanya keterangan kalau ada kendala di pembaruan ini, segera hubungi pihak Oppo atau apapun itu ya. Jadi itu memang benar pasti ada bug ya. Karena apa? Karena Oppo udah yang namanya udah ngasih peringatan ya. Karena kalau ada kendala, kalian bisa hubungi pihak Oppo ya. Di sini gue bakal kasih lihat apakah ada ya pembaruan sistem. Di sini sudah pembaruan sistem ya, gue udah pembaruan sistem ke ColorOS 15 waktu itu. Kita coba lihat
pembaruan sistem. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Udah ada pembaruan lagi nih guys ya. Untuk CO15 ini ada pembaruan lagi nih guys. Padahal kemarin baru di-upgrade ya. Untuk pembaruannya baru di-upgrade. Di sini sudah ada pembaruan lagi nih guys. Kita bisa lihat di sini, kita bisa fokuskan. Di sini sudah ada pembaruan lagi nih, unduh dan install lagi nih guys. Ini cuma 32 MB ya. Ini kalian udah pasti tahu, di sini gua udah kasih tahu karena kalau misalkan MB seperti ini cuma update fitur doang kayak gitu. Ada pembaruan lagi atau ini cuma pembaruan susulan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian di sini ada catatannya. Jika Anda mengalami masalah saat menggunakan versi baru, hubungilah dukungan pelanggan kami. Nah, kayak gitu guys. Ini yang nomor 2 nih. Ya, berarti Oppo sudah antisipasi untuk yang namanya bug guys ya. Bug pasti ada ya. Kalau misalkan dari developernya udah bilangnya kayak gitu, kalau ada masalah hubungi Oppo-nya, hubungi pihak kami ya, seperti itu. Berarti dia sudah tahu kalau misalkan si sistem itu pasti ada bugnya ya guys ya. Kenapa ada bugnya? Mungkin kalau misalkan yang namanya sistem yang paling baru untuk si HP ini, misalkan gue beli HP ini, sistem awalnya sistem bawaannya ColorOS 14 ya. ColorOS 14 itu enteng ya, enak, smooth ya, lebih enak dipakainya. Nah, langsung kita ditawarin ke sistem CO15 yang lebih terbaru ya. Untuk user-user yang belum tahu mungkin langsung update ya. Jadi dia nggak tahu masalah atau nggak tahu ada bug di dalamnya guys ya. Jadi si CO15 itu yang sering banget dikeluhin, bener-bener dikeluhin sama user-user ya. Beda sama yang ColorOS 14 yang sebelumnya, itu jarang banget ya. Hampir nggak ada yang dikeluhin dari ColorOS 14 ya. Kayak gitu, karena emang bawaan dari si HP-nya, keluaran tahun si HP-nya itu di ColorOS 14 kayak gitu. Nah, untuk ColorOS 15 itu baru kemarin-kemarin keluarnya atau rilisnya baru kemarin-kemarin kayak gitu. Karena apa? Kenapa dibikin bug gitu ya? Menurut gua nih ya, dari sudut pandang gua itu karena Oppo itu lebih banyak mengeluarkan produk-produk baru, guys. Kayak gitu, guys. Ya, lebih banyak mengeluarkan produk-produk baru, misalkan dari Oppo Reno 11F ini, dan sekarang turun lagi Oppo Reno 12, Oppo Reno 13 juga udah ada ya, guys, kayak gitu. Dengan sistem yang sama, sistem CO15 gitu ya. Tentunya itu untuk CO15 itu kan lebih berat lagi. Nanti ada CO berapa lagi ya, lebih berat lagi untuk si HP kita. Kayak gitu. Kalau kita terus update untuk si sistemnya, sistem makin berat ya. Kayak misalkan kinerja HP kita makin berat, tentu kita disuguhin lah gitu yang namanya HP baru kayak gitu guys ya. Itu memang strategi marketing untuk si Oppo-nya kayak gitu. Untuk si Oppo-nya itu memang strategi marketingnya kayak gitu guys. Jadi kita suruh update terus ya, sampai mentok, sampai si HP ini nggak bisa update ke sistem yang terbaru ya. Nanti kan bakal lemot, bakal kinerjanya bakal menurun ya kayak gitu. Jadi kita nanti disuguhkan sama HP yang baru lagi gitu guys ya. Untuk estafet yang namanya estafet tipe HP kayak gitu guys ya. Untuk kita bisa ganti HP baru lagi kayak gitu. Memang semua marketing HP kayak gitu guys ya. Karena mungkin apa tuh yang namanya, misalkan dia mengeluarkan HP baru lagi, kalau misalkan HP kita masih bagus nih ya, dengan kinerjanya bagus, dengan kualitasnya HP kita bagus ya, bagaimana cara mereka atau cara Oppo menurunkan kualitas atau menurunkan si kinerja HP kita ya? Dengan apa ya? Dengan itu, dengan yang namanya update sistem makin diberatin ya, pokoknya makin dilebih-lebihkan untuk kapasitas dari si sistemnya itu, untuk membuat HP kita jadi lemot atau lebih kinerjanya lebih berkurang kayak gitu guys. Itu memang rencana dari Oppo untuk
yang namanya kita bisa disuguhkan dengan HP yang baru kayak gitu guys ya. Mungkin kesimpulan gua dari sudut pandang gua mungkin seperti itu. Beda juga dari sudut pandang kalian atau suhu-suhu HP yang lain ya kayak gitu. Atau dari pabrik-pabrikan Oppo-nya mungkin dari sudut pandang gua ini masuk akal juga kayak gitu ya guys ya. Mungkin itu saja untuk penjelasan kekurangan dan kelebihan dari CO15 yang gua jelaskan saat ini ya, yang gua kasih ke kalian hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk terus mendukung channel gua ini guys ya. Akhir kata, gua Yon Crazy Chef. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.